Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum datang, ya, saya mulai saja ya untuk menghemat waktu. Ya, jadi hari ini mungkin terakhir dari saya ya semester ini. Kemudian mungkin ada satu lagi yang hubungannya dengan cloning itu kan, tapi sudah saya coba singgung kemarin ya. Ya, nanti biar Bu Yuni sudah saya beritahu sehingga nanti beliau yang akan mengatur waktu dan siapa yang pembicaranya itu. Oke, jadi sekarang kita bicara topik terakhir dari saya semester ini adalah translasi ya. Bisa di share apa namanya PPT-nya ya sambil nunggu saya coba apa namanya cerita tentang translasi ini ya. Jadi ekspresi suatu gen ya kan. Gen adalah DNA adalah setelah replikasi ya kan, kemudian nanti transkripsi dan translasi ya. Ya, replikasi sendiri tidak bersangkut paut langsung ya dengan translasi, tapi dia memperbanyak ya, memperbarui DNA dan memperbanyaknya. Sedang nanti dari DNA kita lihat ke apa namanya ke mRNA utamanya ya, ke RNA lah pada umumnya gitu kan ya. Oke, Mbak Dila ya. Oke, translasi itu. Jadi coba next slide. Coba. Ya. Jadi nanti ya ini kan jadi replikasi itu sendiri adalah memperbanyak DNA, memperbarui DNA ya yang lama mati dibuang. Tapi dia tidak bisa langsung ke protein. Dia melewati RNA ya. Jadi RNA kemarin sudah kita bincangkan ada 3 RNA utama. RNA itu banyak ya kan, ada 5 atau 6 lebih. Nah, RNA yang berhubungan dengan apa namanya sintesis protein atau translasi itu ada 3 ya kan, mRNA, tRNA dan rRNA ya kan. Ah, nanti yang mRNA inilah yang istilahnya langsung berhubungan dengan pembuatan protein, sedang tRNA itulah yang membawa asam amino, sedang rRNA itulah yang menyusun mesinnya ribosom gitu ya. Next please. Ya. Ah, di sana nanti sedikit berbeda tentu saja dengan replikasi dan transkripsi ya. Next please. Ah, jadi kalau replikasi dan transkripsi kerjanya ya cuma memasang-masangkan itu saja ya. Memasangkan nukleotida yang satu dengan yang lain ya kan. Ya, jadi pada replikasi memasangkan DNA induk dengan DNA yang baru yaitu DNA anak. Sedang pada transkripsi yaitu memasangkan antara DNA sebagai pencetak dengan RNA yang baru ya kan. Nah, itu. Nah, di dalam translasi bisa diteruskan Mbak Adila. Next. Next slide. Ya. Atau agak susah. Oke, ya terus. Ya, niken ya kan. Ya, mRNA kemudian polipeptida itu yang tepat ya kan. Kalau protein kan bisa satu, bisa lebih polipeptida. Next please. Ya, terus ya diteruskan. Susahkah? Ya, kita sering terganggu apa namanya jaringan ya. Oke tadi sudah betul. Yang tadi next. Ya, ya. Jadi di situ nanti apa saja yang dibincangkan pada sintesis protein itu ya kan. Yang pertama adalah kodon. Ya, kemudian nanti yang apa pasangannya di teren adalah antikodon ya. Kemudian ada awal inisiasi dan akhir sintesis apa terminasi sintesis ya kan. Di tengahnya biasa elongasi, itu menyambungkan asam amino yang satu dengan yang lain.
Kemudian selanjutnya adalah proses pasca ya, translasi itu mulai dari lepasnya rantai dari mesin, melipat rantai dan modifikasi ya. Nah, mesinnya atau tempat terjadi sintesis adalah ribosom. Ya, ada perbedaan antara prokariot dan eukariot dalam segi ukurannya ya kan. Dari prokariot, ribosom disusul oleh 3 RNA, 3 rRNA ya. Ya, sebenarnya 2 ya, 50 dan 30, tapi kalau bergabung jadi 70. Kemudian ada 52 protein. Ya. Sedang eukariot ya 3 RNA yang lebih besar 40 dan 60S bergabung jadi 80S, sedang proteinnya 80 protein. Ya, jadi ini pada eukariot. Oke, next please. Ya, nggak begitu jelas ya. Yang jelas 70S itu ribosom komplit. Nanti kalau di gudang pecah menjadi 2, dipisah ya, kecil 30S, yang besar 50S. Ya, nanti bergabung dengan protein jadilah yang besar itu 70S gitu. Next please. Ya, ini terena yang sudah kita singgung kemarin juga, bahwa dia punya 2 lokasi ya penting pada terena. Yang di atas dia membawa asam amino, itu contohnya saja leucin ya, salah satu asam amino. Yang bawah adalah antikodon. Nah, dialah yang akan berpasangan dengan kodon pada mRNA. Nah, yang penting nanti 2 hal yang penting. Yang pertama, setiap terena hanya membawa 1 asam amino. Ya, setiap terena membawa 1 asam amino. Yang kedua adalah antikodon itu pasangannya kodon, tetapi berbeda dengan pada waktu replikasi atau transkripsi dia, di mana nukleotida ya dengan bahasanya itu istilahnya satu-satu gitu ya, atau monogami atau setia ya, nggak mesti ya monogami itu setia, artinya satu bahasa berpasangan dengan satu bahasa yang lain. Namun di translasi ini antikodon dan kodon, ini satu kodon bisa berpasangan dengan 1 atau lebih ya bahasa atau nukleotida. Nah, itu bedanya. Sehingga nanti kesimpulannya di sana 1 asam amino bisa dikode oleh beberapa kodon gitu. Yang nanti dibincangkan belakangan ya. Dan itu tRNA yang membawa asam amino dan membawa antikodon. Next please. Ya, jadi ini ceritanya tadi tRNA yang membantu translasi dengan membawa asam amino ya, dan membawa antikodon yang terdiri daripada 3 nukleotida yang berpasangan dengan kodon pada mRNA gitu ya. Terus ya, next please. Ya, terus next please. Jaringannya ya, ada masalah. Oke, terus saja, terus satu lagi ya. Oke, stop dulu di sini ya. Ya, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi seperti kemarin ya, proses yang utama adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi ya. Inisiasinya lebih kompleks di sini ya kan. Jadi bergabungnya beberapa komponen ya. Ya, 3 besar adalah 1 nanti mRNA ya, yang membawa kodon pertama atau start kodon ya. Kemudian nanti tRNA yang membawa antikodon yang match dengan start kodon, dan di kepalanya ada asam aminonya ya. Kemudian ribosom yang kecil atau 30S ya. Nanti yang lain ada yang bawa
energi, ada yang membawa protein dan sebagainya. Nah, yang penting di sini pada inisiasi yaitu mRNA membawa start codon. Ya, nanti kita paham ya Pak. Codon itu jumlahnya ada 64 ya. Jadi 4 basa kalikan pangkat 3. Ya, 4 kali 4 16, 16 pangkat 3 64. Nah, dari 64 itu nanti yang 3 stop codon. Sehingga stop codon itu tidak mengundang tRNA atau pengundang asam amino ya. Itu yang pertama. Jadi nanti asam amino itu yang awal atau start codon hanya 1. Sedang yang yang stop codon ada 3. Nah, gimana cara menghafalkannya? Yang lain yang 60 nggak usah dihafalkan ya. Nah, yang dihafalkan 1 start codon yaitu AUG ya. AUG. Ya, AUG, kemudian yang stop codon nanti ada 3 macam. Nah, sekarang AUG dulu untuk menghafalkan ya. Di start codon itu nanti akan datang tRNA yang membawa asam amino pertama adalah metionin ya, metionin. Ya, metionin. Sehingga untuk menghafalkannya kalau saya nggak tahu di Palembang ada enggak restoran bebek goreng. Di Jawa banyak itu Pak Slamet. Pak Slamet dari Kartosuro itu jualan bebek goreng. Jadi met itu yang saya ambil dari Pak Slamet. Yang AUG itu itu tanggal lahirnya. Jadi Pak Slamet datang pertama, dia punya tanggal lahir bulan Agustus gitu kan. Agustus. Itu kan mudah AUG. AUG memanggil metionin. Kalau di prokariot atau bakteri adalah pakai F, formil ya, formil metionin, sedang pada kita manusia atau eukariot adalah metionin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nanti stop codon. Codon 3 itu dihafalkan dengan mudah. Jadi kalau start codon dimulai dengan bahasa A, kalau stop codon dari U ya. Jika itu ya kita untuk mudah berpikir dikaitkan yang pertama dengan UGM. Saya di UGM. Maksudnya apa? Maksudnya stop codonnya adalah terdiri dari U, G, bukan M, tapi A ya. Nggak ada bahasa M. UGA. UGA. Ya. Nah, yang kedua ini kalau di Sumatera yang mudah saya ingat dengan Andalas. Andalas. Jadi satunya UA, duanya juga UA. Nah, akhirannya yang beda, ya kan? Jadi yang satu UAG, yang satunya UAA. Ya, itu kan. UAG dan UAA. Jadi ada UGA, UAA, UAG. Jadi kebalik dari AUG tadi, jangan keliru ya. AUG, AUGES itu di start codon. Ya, sedikit hafalan dan itu gak terlalu susah kan. Asal tadi dihubungkan dengan kita tahu di Palembang Universitas A-nya apa? Aisyah barangkali. Ya. Ya, G-nya apa? Bukan Gajah Mada tapi G apa? Ya, itu terserah saja untuk memudahkan. Oke, dari sini kita slide ya kan, bahwa nanti ribosom itu ya 30 50S itu di gudang dipisah. Nanti kalau akan dipakai ya, bersatu kemudian dipisah lagi ya, besar kecil. Nah, yang kecil itu bekerja duluan yang 30S. Next please. Ya. 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 Oke. Jadi itu nanti yang pertama tadi inisiasi, ini sudah proses inisiasi ya. Jadi ada 70S kembali ya, itu 70S di gudang ya kan. Kalau ada sinyal memerlukannya untuk translasi maka dia pecah ya kan.
ribosom pecah menjadi 50 dan 30S. Nah, yang bekerja dulu yang kecil 30S, dia akan menempel pada apa namanya mRNA, ya kan. Kemudian nanti datang tRNA yang membawa Fmet atau metionin itu poin 5. Kemudian bergabung kompleks 30S mRNA dan juga ada sumber energi GTP. Ya, jadi ada GTP, ada apa tRNA, kemudian ada ribosom, disebutlah kompleks inisiasi yang komplit. Ya, kalau sudah nomor 6 komplit, nomor 7 baru ribosom yang gede yaitu yang 50S datang, ya. Kalau dia sudah datang juga ada IF, ya, initiation factor, faktor inisiasi. Ya. Dia apa namanya? Yang tadinya bergabung ada yang keluar gitu saja, ya kan. Nah, ini gambarnya boleh, ya, tadi boleh. Next, ya, itu di mata saya kurang begitu jelas, ya. Anda harus lihat PPT yang sudah saya kirim tadi, ya kan. Ya, jadi itu siap untuk translasi kalau apa ribosomnya sudah komplit, ya kan. Sudah komplit, ya. Ya, jadi kalau sudah komplit akan memulai translasi. Coba next slide, ya. Ya, itu kan. Inilah apa namanya, dia sudah tRNA-nya, ya, kelihatannya, dan apa mRNA-nya AUG, ya. Nah, itu di ribosom ada 2 bilik, ya, 2 kamar. Kamar P yang kiri, kamar A yang sebelah kanan. Jadi tRNA yang awal ada di apa bilik A, ya. Nah, di bilik A. Terus next, ya. Jadi elongasinya nanti di bilik P itu tRNA yang awal, ya kan. Nah, di bilik A adalah yang kedua kalau awal, kan, 1, 2. Jadi kalau terisi semuanya, yang kedua ini terserah apa saja sesuai dengan kodonnya, ya kan. Kalau awal jelas AUG, tRNA-nya membawa metionin atau F metionin pada bakteri. Kalau sudah terisi, maka ini apa mRNA-nya, ya kan. Di kepala tRNA dua-duanya ini ada asam amino. Maka selanjutnya asam amino yang datang awal yaitu metionin, dia akan menempel pada asam amino di sebelahnya, apapun itu, ya. Yang pertama, jadi jejer asam aminonya dilekatkan, lekatan yang kuat. Nah, setelah itu dua hal berjalan, yaitu tRNA yang sudah nggak punya asam amino, dia akan keluar, udah selesai tugasnya, ya kan. Nah, kosong di P ini, bilik atau kamar P. Yang di kamar A ini kemudian bergeser mengisi ke kamar P, ya kan. Sehingga A-nya ini kosong. A yang kosong ini kemudian datang tRNA, ya, yang cocok dengan kodon sebelahnya, ya. Jadi kodon sebelahnya ini akan mengundang tRNA dengan membawa asam amino yang cocok. Ya, begitu terus. Nah, ini kepalanya apa asam aminonya ditempelkan, tRNA sebelah kiri keluar. Ini geser, ya kan? Ini kosong, hanya diisi lagi oleh tRNA yang baru. Yang atas kemudian diikat, ya. Jadi semakin panjang asam aminonya, kan, ya, panjang-panjang. Nah, yang bawah prosesnya kalau yang sudah menyerahkan asam aminonya, dia pulang pergi, pulang ke rumah, maksudnya pergi dari bilik dari sebelah A, ya, ini, ya, tRNA-nya akan bergerak ke kamar P, gitu, ya. Jadi itu terus, ya kan. Nah, enzim-enzimnya Anda lihat nanti apa namanya yang menggeserkan itu ada amino asid tRNA sintetase namanya misalnya, kan. Itu salah satu enzim di samping yang lain nanti, ya. Oke, next please. Ya, itu proses elongasi, ya. Jadi sebelah kiri diisi dulu atas itu, kemudian di sebelahnya yang biru diisi, kemudian asam aminonya bergandengan yang bawah kanan, ya kan. Kemudian yang kiri keluar tRNA-nya, nah yang biru tRNA yang di biru geser ke kiri, itu kan.
Nanti kembali lagi ke atas ya kan, yang kosong diisi oleh terena yang baru gitu. Oke, next please. Ya, ini apa namanya, reaksi kimianya lah begitu ya. Terbentuknya ikatan peptida antar asam amino gitu ya. Terus ya, ini perjalanan daripada apa namanya, protein-protein ya, ada IF, ada EF, nah, di sini EF ya kan. Jadi dia yang mengawali, di samping nanti di enzim ya kan, yang membuat perjalanan itu ya, perlukan energi juga gitu kan. Jadi ada protein, ada enzim, ada apa namanya, ya enzim, kemudian ada addition factor, ada energi. Oke, terus ya, nah akhirnya sampailah ke terminasi ya. Nah, ini kembali, jadi di terminal itu tempat berhenti, maka ada beberapa kejadian ya. Nah, itu nomor satu, ada stop codon ya, tadi ada UAG, UAA, dan UGA ya kan. Jadi muncul stop codon, maka terena nggak ada yang mau lagi ya. Kita kalau tempat haram ya, jadi nggak boleh apa terena ke situ, walaupun nanti keadaan mutasi ada terena yang mabuk malah senang aja di situ gitu kan ya, persis dalam kehidupan nih kan. Mestinya tempat haram tuh seorang muslim nggak boleh mampir, tapi kenyataannya nanti ramai juga deh kalau nggak ada pandemi. Tempat ramai itu tempat-tempat yang ada alkoholnya ya, yang ada apa ya, hiburan-hiburannya gitu kan. Nah, jadi pada keadaan normal, kalau ada stop codon itu terena nggak akan datang. Yang datang adalah protein ya, satu dari antara dua protein yang sama-sama disebut RF, singkatan dari release factor ya, di faktor yang membebaskan, karena begitu datang dia nanti dibebaskan ya. Nah itu dia ada catatannya, RF1 dia kalau yang mengundang UAG atau UAA ya. Jadi kalau UGA bukan dia, ada temannya lagi RF2. Nah, RF2 selain UGA juga UAA juga mau ya. Jadi di situ UAA bisa salah satu dari keduanya datang ya. Oke, jadi release faktor ya, faktor pembebas ini protein membentuk kompleks aktif dengan ya energi, sumber energi GTP ya. Kemudian dia mengikat codon terminal, stop codon, kemudian mengubah spesifikasi daripada enzimnya, yaitu peptidil transferase ya. Jadi di situ peptidil transferasenya kemudian juga nggak bekerja lagi ya kan. Nah apa yang dibebaskan, Anda lihat itu akibat aktivitas dari RF ya, protein RF ada 3 atau 4 ya. Yang pertama ya stop ya, nggak ada penambahan asam amino atau apa protein atau polipeptida. Yang kedua RNA-nya apa, tRNA-nya juga nggak ada yang mau lagi, bebas dia ya. Kemudian apalagi ribosomnya juga kan, wah nggak dipakai lagi mesinnya maka pergi ya. Jadi ribosomnya pergi, dan yang tentu saja terakhir adalah protein yang terbentuk atau polipeptida itu kemudian lepas gitu kan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya ya kan. Oke, itu sampai pada apa namanya terminasi. Next please. Ya, ya jadi ini prosesnya kan tadi, kalau ada UAG di situ ya contohnya ya, kemudian datang RF. Nah, kemudian bebas, release faktor itu membebaskan terena, protein, ribosom, dan mRNA-nya sendiri ya kan. Oke. Ya, next please. Ya, ini menyangkut obat ya. Terus saja terus. Keluarin semuanya. Ya, ini kemarin sudah disinggung juga ya.
di replikasi transkripsi, ya ini muncul lagi. Oke, kembali lagi. Ya, itu kan. Jadi di situ ada banyak tempat ya. Target daripada antibiotika di dalam membunuh bakteri ya. Mulai dari dinding sel, sintesis asam nukleat ya kan. Kemudian kemarin pada transkripsi ada rifampicin itu ya, mengganggu RNA polimerase, kanalase itu yang mengganggu replikasi ya. DNA topoisomerase. Ini obatnya yang banyak beredar apa? Cipro ya, ciprofloxacin. Ya, itu mengganggu replikasi. Nah, yang bawah ini ada dua kelompok obat antibiotika yang membunuh bakteri berhubungan dengan sintesis protein atau translasi, itu ada ribosomnya ya. Ya, ini diambil yang paling banyak. Jadi nanti ada proses yang lain tentu saja. Yang paling banyak ya, yang dominan adalah yang mengganggu ribosom kecil 30S. Ya, ini grupnya tetrasiklin, kelihatan ya, tetrasiklin itu yang mengganggu ribosom kecil. Sedang grup yang lain mengganggu ribosom besar 50S, ini grupnya chloramphenicol dan teman-temannya itu ya. Nanti Anda lihat sendiri apa saja itu kan. Oke, jadi itu adalah target daripada antibiotika pada sel bakteri utamanya ya. Nah, walaupun nanti antibiotika ini bisa dipakai untuk tujuan lain ya kan. Jadi nanti yang replikasi utamanya dia bisa dipakai untuk anti kanker dan antivirus ya kan. Karena dia juga memerlukan replikasi yang banyak sekali di kanker dan virus barang ini. Oke, terus ya next slide. Ya oke. Ya, stop dulu di sini ya. Jadi di sini diceritakan bahwa tadi jumlah kodon itu 64 ya. Ya, kemudian dia kan kodon itu terdiri itu 3 nukleotida ditunjukkan oleh bahasanya. Jadi misalnya kodon paling atas kiri U, paling kiri atas U, di kanan juga U. U. Misalnya dia akan menggoda apa? Ternyata apa? PHE ya, fenilalanin. Ambil contoh lagi, C sebelah kiri, C sebelah atas, C sebelah kanan. Apa itu? Ya, C prolin, betul? Prolin, sabun kapal, ya kan? Ini jadi tahu kan? Oh, C prolin, ya enggak? Tadi apa? Fenilalanin. Ya itu cara bacanya ya. Jadi di situ nanti kita akan lihat karena ada 64 kodon dan asam amino hanya 20. Jadi seperti di kelas-kelas prodi farmasi dimanapun di Indonesia ini ya kan, cewek lebih banyak. Kitaran bisa 80-90% cewek ya kan, ya 10% cowok. Saya kira di Siti Khotijah juga dari dulu gitu kan, cowoknya sedikit. Sehingga kalau saya bilang di kelas ini semua cewek harus nempel di cowok. Nah, apa yang terjadi itu? Ya, yang kasihan karena dia nggak ada yang mau ditempelin gitu, nggak ada yang mau nempel dia gitu loh, ya cowoknya ini maksudnya. Jadi dia sendirian. Yang kedua, 3 atau 2 malah. Yang lain apa? 4, yang lain 5, ada yang 6. Ya kan? Ya, gak ada hubungannya apa-apa, cuma saya suruh masing-masing cewek nempel pada cowok yang ada paling sukai. Ceweknya ini berapa di sini? Ada 50. Cowoknya 10. Nah, itu kan. Ini macam-macam kan. Itu persis di sini.
Jadi nanti ada asam amino yang tidak dikunjungi, bukan asam amino, ya, kodon ya, kodon yang tidak dikunjungi asam amino, ya ada tuh, ya, itu stop kodon, ya kan. Nah, gimana cara melihatnya itu? Nah, jadi kebalik ya. Nah, selanjutnya saja. Jadi ada asam amino yang dipanggil oleh satu kodon. Ya tadi metionin ya kan. Nah, jadi dia dipanggil oleh uh, kodon apa tadi? AUG ya, start kodon. Nah, ada yang uh, satu asam amino dipanggil oleh dua kodon. Mana di situ dilihat? Kayaknya fenilalanin ya, atas di kiri, PHE. Ah, PHE. Bawahnya leu. Leu banyak tuh. Tuh dua, tiga, empat kah? Kelihatan. Ya, jadi ada yang sampai banyak sekali itu, nanti Anda lihat ya. Arginin misalnya itu 2, 3, 4, 5, 6 banyak itu. Ya, arginin. Ya, jadi apa? Ada asam amino yang dipanggil oleh satu saja ya kan? Ya, tadi metionin ya kan dipanggil oleh kodon AUG. Ada lagi TRP juga, TRP-nya cuma satu saja. Triptopan itu dipanggil satu kodon. Yang lain ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Ya, ini cara melihatnya dan apa memahaminya ya. Jadi satu asam amino bisa dipanggil bisa satu dan bisa lebih kodon. Ya, kodonnya 64, asam aminonya 20 gitu kan. Oke, next please. Ya, jadi apa? Ini pada eukariot. Nah, pada eukariot ya. Ada beberapa perbedaan tentu saja. Yang pertama tadi ya, asam amino pertama bukan formil metionin ya. Formil metionin pada prokariot, pada eukariot hanya metionin saja. Itu asam amino yang awal. Yang kedua, untuk mengikat tRNA diperlukan 9DF ya, untuk membentuk pre-inisiasi kompleks. Jadi pembantu proteinnya lebih banyak pada eukariot ya, kan lebih besar gitu kan. Yang ketiga, ikatan dengan IF dengan tRNA harus ada sebelum ikatan IF dengan mRNA. Jadi urut-urutannya gitu. Urut-urutannya berbeda dengan prokariot. Ya, lebih banyak IF untuk mengikat ribosom. Nah, ini juga ya kan, IF yang lain. Kemudian juga pada elongasi dibantu oleh namanya EF. E-nya elongation, F-nya faktor, ya kan. Jadi banyak sekali yang ikut berperan di dalam elongasi ini. Oke, nah yang lain apa? Yang kemarin dicontohkan itu. Kalau prokariot karena nggak ada apa inti sel ya kan, maka DNA, RNA, tRNA dan ribosom dalam satu media. Apa kemarin disebut polisom ya. Jadi transkripsi baru sedikit, sudah ribosomnya mengubah dia mRNA ini menjadi protein. Maju lagi sedikit, ada lagi datang ribosom, ada lagi datang lagi ya kan, transkripsinya ya kan. Sehingga nanti kita lihat gambarnya itu dia seperti apa, buah mangga atau buah apa di apa pohonnya itu ya. Itu kita kenal kemarin apa namanya? Polisom. Ya, polisom. Ya, jadi transkripsi dan translasi bekerja berbarengan pada prokariot. Sedang di sini eukariot nggak ada polisom. Ya kan, karena ribosom tempatnya di luar inti sel ya. Yang ketujuh, waktu hidupnya kemarin sudah disinggung ya. Kalau di bakteri hanya beberapa menit, tapi pada eukariot dia bisa beberapa jam sampai beberapa hari. Oke, next please. Ya ini tadi polisom ya. Jadi kayak buah gitu kan.
Jadi baru sedikit ya, datang dua, maju lagi datang lagi dua, terus begitu ya, sehingga banyaknya ribosom yang bekerja disebut polisom. Next please. Ya ini juga ya dalam bentuk apa, tali gitu, ini juga polisom. Terus ya next. Oke, jadi ini penjelasan yang tadi ya kan. Jadi ketepatan sintesis protein ditentukan oleh sistem ketepatan muatan asam amino pada tRNA, ya kan. Tadi tabelnya. Kemudian pasangan kodon dan antikodon. Jadi ada 61 dari 64 kodon yang mengkode 20 asam amino, ya. Yang 3 tadi stop kodon tidak mengkode. Kemudian faktanya, misalnya saja nanti. Ini hubungannya dengan antikodon. Pada ragi, tRNA alanin dapat berpasangan dengan kodon GCU, GCC, GCA. Ini kan. Jadi artinya antikodon alanin pada tRNA ya bisa berpasangan dengan 3 kodon. Antikodon tRNA alanin adalah 5IGC. Ini muncul bahasa baru ya di antikodon, yaitu I. Bukan pada ATGC tapi ini I. Inosin adalah nukleosida ribosil hipoksantin. I dapat berpasangan dengan basa pada kodon U, C, dan A. Ini kalau tadi ada monogami, ini poligami kita adalah begitu ya. Tidak ada antikodon dimulai dengan A ya. Bila A muncul setelah transkripsi langsung diganti dengan I. Ini I ini pendatang baru tapi dia mempunyai keistimewaan ya. Keistimewaan dia bisa berpasangan dengan 3 bahasa yang lain atau nukleotida yang lain, dan dia menggantikan kalau ada A muncul, I maju dulu gitu. Oke, next please. Ya. Teruskan. Next. Ini ya. Jadi ya, oke tadi. Sebelah kiri kodon ya, A, G, U, C. Di antikodon, ini pasangannya ini kan. Jadi A di kodon bisa tempelin pasangan utamanya mestinya AU ya. Tapi I bisa juga itu. Yang kiri G, bisa C pasangannya. Kemudian bisa juga U. Yang U sebelah kiri, bisa G, bisa I. C juga bisa G atau I. Ini kan. Jadi ini penjelasan tadi bahwa di antikodon sebelah kanan itu ya kan bisa lebih dari 1 pasangannya ya. U misalnya bisa A, G, E 3 tadi ya. A, U, dan C. Yang G ini bisa U, bisa juga C. Kecuali C. C pada antikodon ini hanya setia pada G itu saja ya. Jadi yang lain bisa lebih dari 1 pasang gitu kan. Next please. Ya, ini nanti Anda lihat ini struktur molekul daripada inosin tadi itu ya. Oke, terus. Ya. Coba di off kan Mas Chandra. Lanjut ya. Oke, ini disebut wobble teori tadi itu ya, karena satu bahasa kodon bisa diikat oleh lebih dari 1 antikodon ya, bahasa pada antikodon. Oke, next please. Oke, jadi pasca translasi ya. Pasca translasi ini adalah berbeda ya dengan transkripsi maupun replikasi. Jadi ibarat cake ya, tadi roti, maka di pasca translasi itu ya Anda bayangkan suatu cake
untuk ulang tahun, ya kan, maka ada 3 hal, ya kan, ada yang dibuang, bukan dibuang ke tempat sampah, ini potong, ya kan, nanti dimakan juga itu kan. Yang kedua ada yang ditempelin, ya kan, misalnya apa ya, misalnya bunga mawar tapi dari gula ya, warnanya merah atau hijau ya, atau daunnya hijau kan. Ada yang dibuang, ada yang tempel, apalagi ditumpuk, ya kan. Ada yang ditumpuk. Coba next please, Mbak Adila. Ya, jadi ada modifikasi. Modifikasi itu ada yang dibuang, ada yang ditambahkan. Jadi ambil nomor 1 misalnya, ya kan. Pada prokariot, Fmet tidak pernah sebagai asam amino terminal, ya kan. Separuh dari semua protein, F-nya itu dibuang. Nah, karena membuang metionin maka nanti enzimnya deformilase, ya kan. Deformilase membuang apa tadi, formil ya. Demikian juga nanti ada yang metnya juga dibuang, ya kan. Jadi tidak semuanya sama, ya kan. Jadi ada F-nya saja dibuang, ada yang F-metnya juga dibuang, ya kan. Yang kedua, asam amino terminal yang baru sering mengalami asetilasi. Dia artinya ditambahkan asetil dari astat, ya kan. Asam astat CH3 COH, ya kan. Tempelkan ini seperti dari bunga, ya kan, pada roti tadi itu. Yang ketiga, rantai A amino sering dimodifikasi. Misalnya apa? Dalam kolagen sebagian besar prolin dan lisin dihidroksilasi, kasih OH. Berbagai organisme serin, tirosin, treonin, gugus OH-nya mengalami fosforilasi, tambah P, ya. Berbagai gula menempel pada OH bebas dari serin, treonin. Jadilah glikoprotein. Ada lagi gugus protein seperti hem dan biotin sering menempel pada beberapa enzim. Ini beberapa ya. Jadi kelakuannya setelah jadi protein itu ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang diubah. Next please. Ini yang lanjutnya. Next. Ya, susah ya. Coba next please. Ya, oke. Ini tadinya datar, ya kan, datar. Ya, satu apa namanya, flat gitu ya. Jadi, seperti roti ini masih datar begitu, ya kan. Nanti proses selanjutnya adalah dipotong-potong, kemudian ditumpuk ya, bawahnya itu ditumpuk gitu kan. Ini kan seperti bayangkan seperti cake tadi, ya kan, atau ulang tahun apa, untuk apa, pernikahan, ya kan. Tumpuk-tumpuk. Kalau di pestanya orang hebat, di atas kasih burung apa, kotak untuk burung dara, ya. Itu ada kejadian lucu pada waktu mau dibagikan roti tartnya itu, ya, roti tartnya itu, burungnya lepas dari kandangnya kotak itu dan mengeluarkan kotoran. Jadi gak dibagi ini kan, orang-orang jijik itu kan. Waduh, rotinya kena kotorannya burung dara gitu kan. Oke, itu untuk mudah mengingatkannya. Oke, next please. Ada satu proses lagi, ya ini mewakili nanti yang lain juga, yaitu protein-protein, terutama pada eukariot juga, prokariot juga, ya kan. Setelah jadi, sudah ditumpuk-tumpuk dan sebagainya, dia dibawa, dipindahkan tempatnya, ya, dari dalam apa tadi sel, ya kan, kemudian dibawa, bisa di gudang, ya kan, bisa juga di luar sel, ya, di luar sel. Untuk apa? Bagi contoh misalnya bakteri diare itu kan, dia memproduksi apa, toksin, ya kan, racun itu kan. Jadi setelah jadi kemudian ada yang membawanya keluar, ya, dia untuk biar dia survive dan menyebarkan, ya, sel-sel itu. Jadi racun bagi bakteri adalah alat, ya kan, untuk hidup, untuk beranak pinak nanti supaya dia hidup. Tapi bagi manusia yang kemudian masukkannya bakteri itu, ya kemudian diare, ya mencret itu kan.
diare. Kalau bahasa umumnya mencret, ya kan? Kalau di Malaysia apa? Cirit-birit. Cirit-birit. Mencret itu. Ah, dari dalam sel kemudian dibawa keluar sel, itu ada protein lain ya yang membawanya. Itu disebut leader sequence atau sequence leader atau signal sequence. Namanya beda tapi sama ya kan. Leader sequence dan signal sequence itu ya. Jadi dialah yang membawa. Jadi dia protein juga, sehingga dari DNA-nya nanti itu di sebelahnya saja. DNA atau gen daripada apa protein yang akan dibawa itu sebelah kanan misalnya saja, dia di sampingnya nih di sebelah kiri. Sehingga begitu jadi dari DNA mRNA jadi protein, ya sudah nempel itu ya, bawa saja ke tempat lain gitu. Oke, saya kira itu yang penting di dalam translasi. Nanti ada 3 hal ya kan. Proses sintesisnya protein itu sendiri, ya kan. Kemudian ada modifikasi. Modifikasi tadi, potong, tempel, sebagainya ditumpuk ya kan. Dan yang ketiga adalah adanya sequence atau protein sequence leader atau leader sequence yang membawanya dia keluar daripada sel itu ya. Ya tidak semuanya, di sebagian begitu ya. Sehingga kita mengenal ada leader sequence protein dan signal sequence protein ya. Itu saya kira yang penting di dalam translasi nanti itu ya. Dan ini terjadi pada prokariot maupun di eukariot itu sendiri. Oke, saya kira itu yang saya bisa berikan. Nanti rekamannya nanti saya kirimkan ya untuk bisa dipelajari, dan insya Allah jumpa di waktu lain kalau bisa nanti langsung offline di mana di Palembang gitu ya. Oke, sampai jumpa. All the best for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.